Selamat siang para sobat Mbah Gondrong sekalian, ketemu lagi di channelnya Mbah Gondrong. Oke sobat, jadi kalau kita menilai dunia medsos di bidang perayaman ya, tampaknya medsos kita ini, perayaman di negeri kita ini, kalau nggak ada sosok yang namanya Antoni Medan atau Antoni Putra Martadipura alias Antoni PJF, kayaknya kurang seru ya teman-teman, kayaknya kurang gres gitu kan. Antoni ini sosok yang saya pikir dia walaupun kesannya kontroversial, dia juga entertain ya, menghibur kita semua para penghobi perayaman gitu kan. Dia kalau di media sosial, kalau teman-teman sering nonton UFC gitu kan, sosoknya seperti McGregor ya gitu kan, yang memang dia aksi-aksinya itu, aksi panggungnya gitu kan di media sosial itu luar biasa dan menarik keingintahuan orang gitu kan. Kalau kita lihat memang di media sosial khususnya perayaman buat kita itu kan banyak kan cuman orang itu cerita tentang tentang kehebatan ternakan mereka gitu kan, piala, sertifikat lah, terus main ke luar negeri gitu kan. Ya mungkin kita juga bosen ya teman-teman, dipamerin suruh lihat-lihat yang kayak gitu terus gitu kan. Kita lihat yang betul-betul tulen, dan Antoni ini saya akui dia berhasil. Antoni Putra Martadipura ini sepertinya berhasil membawa suasana gelanggang ke dunia maya medsos. Kita masih ingat dulu zamannya si berkuar-kuar Aji Satria Pasaribu libas sama si Antoni ini kan, dilumat gitu kan, datengin breng gitu kan. Dulu ada tokoh namanya Ricardo Simanjuntak juga di challenge sama Antoni, memang nggak berani ya, karena memang nggak sembarangan Antoni ini kan, nggak sekedar ngomong, dia ya luar biasa gitu kan. Kalau masalah ayam ternakan, orang namanya di gelanggang tuh ayamnya dari mana aja ya sah-sah aja gitu kan. Ngapain mungkin lihat ini ayamnya ternaknya siapa, beli dari siapa, yang penting nyalinya teman-teman. Ayamnya mau impor dari Thailand, ayamnya dari Mr. Kosim, Mr. Manop lah. Tapi kalau kemudian yang pegang ayamnya nggak ada nyalinya juga percuma aja. Dan saya akui teman-teman, Antoni ini bermental baja ya teman-teman, bermental baja, dan dia berani gitu kan. Yang jelas saya merasa terhibur lah gitu kan. Dari sosok kontroversial Antoni ini entertain, menghibur. Jadi mantap kita nonton gitu kan. Dan saya belajar banyak gitu kan, agar kita juga jangan cepat terpengaruh jadi korban promosi gitu kan, yang banyak cerita-cerita kehebatan mereka di luar negeri yang kita nggak tahu gitu kan. Sesungguhnya apa yang terjadi kita nggak tahu gitu kan. Yang ujung-ujungnya juga ekonomi ya, pemasaran ayam segala macam, itulah. Dan saya sekarang juga setelah melihat seperti video-videonya Antoni, saya kalau mau beli ayam nggak perlu kita kemudian orang cerita, nggak perlu dia orangnya cerita ini ngambilnya dari farm ini, dari impor, anaknya Manedeng lah, anaknya Black Bull lah, anaknya si Jackson atau Billy lah gitu kan. Yang penting ya kalau mau dijual ya seperti apa nih polanya, lihat videonya gitu kan. Nggak usah, jangan sampai kemudian kita jadi korban promosi, karena memang wajarlah kita semua kemudian bertanya-tanya kan atas kebenaran statement Antoni. Antoni kan bilang, oh nih itu settingan-settingan, tapi harusnya kan itu udah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan reputasi. Ya kalau memang jawara di Thailand gitu kan, bikin tuh tehnya nggak sembarangan, ayamnya juga nggak sembarangan. Saya sering nonton teman-teman, sering nonton live di Thailand, luar biasa. Artinya kalau memang jawara di sana, apalagi udah bikin gitu kan, untuk ganyang, untuk melumat si Antoni ini alangkah mudahnya ya gitu kan, baik secara finansial ataupun baik secara kualitas gitu kan. Tapi Antoni lagi-lagi dia memang tokoh yang jadi panutan untuk saya sendiri ya, terlepas kalau kualitasnya ya ini juga, ini namanya banyak, saya juga pernah pelihara ayamnya dari Antoni gitu kan. Saya pernah punya dulu Red Bull dan Sultan Kaki Hijau, kebetulan juga waktu itu gak kepake, cuman akhirnya juga saya untuk cross-crossan ya, karena tulangannya bagus tuh, Red Bull sama Sultan Kaki Hijau. Dulu beli yang kecil-kecil, sampai sekarang kaosnya dari PJF yang warna kelabu tuh masih saya simpan, boxnya masih ada gitu kan, yang dari PJF itu dikirim untuk kenang-kenangan. Itu namanya ayam legend, karena memang panutan Antoni, sekalipun ayam juga ayam yang di rumah dulu kebetulan lebih bagus, tapi Antoni ini panutan lah.
mental baja, memang tukang brand sejati. Jangan cuman kemudian omon-omon digas Anthony kemudian hilang gitu, percuma gitu kan. Kalau kemudian nggak ditanggapi ya merusak sendiri reputasinya gitu kan, apapun alasannya. Netizen kita nonton semua bang gitu kan, apalagi kemudian sampai dijatuhkan, ya mungkin jatuh moralnya gitu kan. Itu nandakan ya wajar kalau kemudian para netizen, para penonton, penghobi perayaman kemudian bertanya-tanya apakah betul nih statement-statementnya Anthony. Dan sayangnya nggak ada klarifikasi gitu kan. Tapi yang mau klarifikasi kayaknya juga ngeri lah. Klarifikasi sama Anthony jelas diladenin sama Anthony, saya yakin itu. Apapun orang pendapatnya tentang Anthony tetap the best menurut saya di bidang entertainnya ya itu kan. Oke, matur nuwun pada mampir ke channelnya Mbah Gondrong.